Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, jamaah dzikir nafas sadar Allah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang dzikir nafas dan 3T ya. Setelah kita belajar tentang dzikir nafas dan 3T yang memang itu dasarnya adalah sadar Allah, maka jangan sampai kita bingung bagaimana mengamalkan kedua amalan ini ya, baik dzikir nafas maupun 3T ya. 3T adalah tasbih, tahmid, dan takbir ya. Pertama saya perlu jelaskan basic daripada pengajaran yang saya sampaikan adalah sadar Allah atau ihsan. Kemudian itu terus dilatih di dalam dzikir nafas. Jadi dzikir nafas itu untuk melatih, untuk mendapatkan sadar Allah ya. Kemudian setelah sadar Allah ini kita aplikasikan dalam kehidupan, yaitu dengan tahmid ya, takbir dan tasbih, tahmid, dan takbir. Bapak Ibu bisa browsing di Solo Spirit Islam, itu sudah saya uraikan, atau di YouTube saya yang lain, dan bisa buka YouTube saya yang diupload oleh Kang Opit ya. Baik, di situ banyak saya jelaskan tentang tasbih, tahmid, dan takbir ya. Jadi dua hal ini, baik dzikir nafas dan sadar Allah, ini adalah satu yang berdiri sendiri-sendiri ya, jangan dikombin, jangan dimodifikasi. Untuk sementara, karena belum ada pengajaran tentang bagaimana mengkombinasikan antara dzikir nafas dan 3T, sebaiknya dipisah dulu. Kalau dzikir nafas ya dzikir nafas, kalau 3T ya 3T. Baik, jadi kalau dzikir nafas ya lakukanlah dzikir nafas sesuai dengan apa yang saya anjurkan, dan kalau 3T ya aplikasikan dalam kehidupan. Bagaimana mengamalkan 3T ini dalam kehidupan? Ya, pertama ketika kita 3T, pertama ketika kita ini tasbih, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita gunakan ketika hati kita tidak menerima, hati kita kecewa, hati kita dendam, hati kita berontak ya. Itu langsung kita bertasbih membenarkan bahwa apa yang terjadi pada diri kita, baik masa lalu ataupun sekarang, itu adalah kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati kita tidak tenang, ketika kita stres, entah karena pekerjaan, rumah tangga, atau yang lain, maka kita menggunakan tasbih ini. Yang kedua adalah tahmid ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Tahmid yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita gunakan ketika apa? Ketika hati kita tenang ya. Jadi tasbih itu dampaknya adalah tenang. Nah, setelah tenang kita bertahmid ya, bersyukur, berterima kasih, maka akan muncul bahagia. Nah, bahagia. Nah, kemudian setelah bertahmid, jadi ketika hati kita ini tidak bahagia, maka saya sarankan tasbih dulu, kemudian baru tahmid, maka akan muncul bahagia. Bahagia yang secara instan ya, tidak perlulah kita adventure, travel, tidak perlu, cukup ya, cukup di rumah masing-masing dengan bertasbih, bertahmid, murah, meriah, aman, berpahala ya kan ya. Oke ya, cukup tasbih dan tahmid, itu sudah mendatangkan kebahagiaan yang ori, kebahagiaan yang hakiki ya, karena kebahagiaannya berupa kebahagiaan spiritual, bukan kebahagiaan yang artifisial. Kalau Anda ke Bali ya, Anda akan senang melihat suasana Bali, nanti sampai pulang ke rumah stres lagi ya kan ya, capek ya. Uangnya habis. Nah ini baik. Yang ketiga adalah takbir. Nah, takbir ini kita agungkan Allah Subhanahu wa taala setelah hati kita bahagia.
maka lihat nanti bahwa permasalahan-permasalahan kita akan selesai dengan sendirinya. Takbir ini juga berguna ketika kita mengalami ketakutan. Ketakutan sama bos, ketakutan dengan hidup, ketakutan dengan mati, ketakutan dengan apapun. Ternyata obatnya cukup sederhana, yaitu takbir. Ya, Allahu Akbar, tanamkan dalam hati, agungkan Allah, nanti insya Allah kecemasan akan hilang. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira demikian dulu antara zikir nafas dan tiga T ini. Mohon dipahami, jangan dimodifikasi dulu. Ya, sebagai kesimpulan, zikir nafas ini adalah untuk mencapai kesadaran Allah. Kemudian untuk mendapatkan 3T, bisa mengalami 3T, kita harus sadar Allah dulu. Jadi yang belum belajar zikir nafas, belajar zikir nafas dulu, diamalkan. Nah, nanti akan bisa mengamalkan untuk yang 3T. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.